Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UPBJ Padang akan melakukan praktikum tentang pencemaran lingkungan, di mana kita tahu bahwa manusia terutama di negara kita ini semakin padat, di mana dia mendirikan hutan yang tempat makhluk hidup untuk berkembang biak dan untuk hidup, malah diolah menjadi untuk tempat kehidupan. Malah banyak manusia yang membuat pabrik-pabrik industri yang bisa merusak lingkungan. Pada kali ini kita akan melakukan praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap bawang merah. Bahwa deterjen itu akan berpengaruh terhadap suatu organisme atau suatu kehidupan bagi makhluk hidup. Baik, tujuan dari praktikum kita pada kali ini adalah mengamati pengaruh deterjen terhadap bawang merah. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama itu timbangan yang digunakan untuk mengukur deterjen yang akan ditimbang. Lalu yang kedua adalah bawang merah. Bawang merah itu sendiri. Lalu ada deterjen yang sudah kita masukkan ke dalam sebuah plastik. Lalu ada 14 tempat untuk rak tabung untuk melakukan percobaan deterjen dengan bawang merah. Lalu ada namanya air ledeng atau air putih biasa. Lalu ada nanti untuk pengocokan air dengan deterjen. Lalu ada namanya roll untuk mengukur berapa pengaruh pertumbuhan bawang merah terhadap deterjen nanti. Lalu ini ada namanya dawai. Dawai ini untuk nanti kita meletakkan bawang merah di tempat yang sudah disediakan. Baik, kita langsung kepada cara kerja. Yang pertama, kita timbang terlebih dahulu deterjennya. Apakah deterjennya sudah 1 gram atau belum, kita timbang dulu bahwa deterjen yang kita ambil itu sudah berat 1 gram. Setelah kita timbang, yang kedua yang kita lakukan adalah yang pertama kita masukkan dawai tadi terlebih dahulu ke dalam bawang terlebih dahulu untuk supaya bawang ini mudah kita letakkan di dalam air deterjen nantinya. Setelah semua dawai kita masukkan ke dalam bawang merah, kita letakkan terlebih dahulu. Lalu kita lanjut kepada yang pertama, kita masukkan di 1 gram deterjen tadi ke dalam ukuran airnya yang 100%. Setelah kita masukkan deterjen ke dalam ukuran label yang 100%, kita kasih air.
Setelah kita kasih air, kita aduk deterjen tadi dengan air yang kita lakukan. Yang kedua, kita masukkan separuh dari yang berukuran 100% ini ke dalam yang 50%. Kira-kira separuh dari yang 100% tadi. Nah, setelah itu yang label yang berukuran 50% kita tambah lagi dengan air biasa. Setelah kita isi lagi, kita kocok lagi, lalu kita masukkan ke dalam label yang berukuran 25%. Kira-kira separuh juga dari 50% tadi. Lalu setelah itu yang 25% ini kita ambil juga, kita isi juga dengan air biasa. Setelah itu kita aduk lagi, kita aduk kembali supaya rata. Setelah itu kita tuangkan ke dalam label yang 12,5, kira-kira separuh dari 25% ini juga. Udah kita masukkan ke dalam yang 12,5%. Setelah itu kita masukkan, kita tambah lagi air yang ukuran 12,5 dengan air biasa juga. Lalu kira-kira kita kocok dulu. Setelah kita kocok, kita masukkan separuh ke dalam label yang ukuran 6,25. Nah, kira-kira sudah tinggal separuh dari 12,5. Lalu kita tambahkan lagi air di 6,25 dengan air biasa. Nah, kita kocok lagi airnya. Setelah dikocok airnya ini, tuangkan lagi kembali kira-kira separuh ke yang ukuran 3,1%. Kira-kira tinggal separuh. Setelah kira-kira udah kita bisikan separuh tadi yang 6,25, kita masukkan separuh ke dalam 3,1. Sekarang yang label 3,1 kita isi lagi air biasa. Lalu kita kocokkan kembali antara air dengan deterjen yang sudah kita campur tadi dari sebelumnya.
Setelah itu baru kita letakkan air biasa atau air putih dalam label atau dalam gelas yang kontrol, yang tidak dicampur dengan deterjen, dan juga tidak dicampur, hanya air putih saja. Setelah kita isi, kalau sudah kita aduk semuanya, ada sekitar 6 gelas yang sudah dicampur dengan deterjen dengan air biasa, dan juga ada satu namanya gelas kontrol. Sekarang untuk lebih mudahkan, kita pindahkan ke tempat yang lebih kecil. Kita pindahkan dulu. Kita akan pindahkan terlebih dahulu. Begitu seterusnya. Kita pindahkan yang 50%. Setelah yang 50% kita pindahkan, sekarang lagi kita pindahkan ke lebih kecil, dari yang berukuran 25%. Lalu selanjutnya yang 12,5% kita pindahkan ke tempat yang lebih kecil. Lalu kita pindahkan juga yang berukuran 6,25. Lalu kita pindahkan juga yang berukuran 3,1%. Selain ke-6 yang deterjen yang sudah dicampur dengan air, kita masukkan ke tempat yang lebih kecil, yang gelas kontrolnya juga kita pindahkan ke tempat yang lebih kecil. Nah, setelah kita pindahkan semua ke lebih kecil, kita selanjutnya untuk meletakkan bawang merahnya di tempat air yang sudah kita campur tadi. Kita pindahkan terlebih dahulu yang gelas yang berukuran besar tadi. Setelah kita pindahkan, sekarang kita masukkan bawang ke tempat deterjennya lagi. Kita masukkan terlebih dahulu ke yang berukuran 10%. Kira-kira seperti ini. Udah, kita masukkan bawangnya. Kita masukkan ke dalam bawang yang ukuran 50%. Masukkan ke dalam yang 50%.
Setelah yang 50%, sekarang lagi yang berukuran 25%. Setelah yang 25%, sekarang kita masukkan yang bawang merah yang berukuran gelas yang 12,5. Setelah yang 12,5, lalu sekarang yang berukuran labelnya itu ukuran 6,25. Terus setelah yang 5, sekarang yang 3,1. Yang terakhir yang loss control tadi. Nah, semuanya kita udah masukkan bawang ke dalam air yang udah baik air yang dicampur deterjen dan air yang tidak dicampur apapun. Kita tunggu sampai 24 jam, baru kita bisa melihat hasil dari percobaan kita ini, apakah akarnya udah tumbuh atau bagaimana. Nanti kita buatkan di dalam tabel nantinya atau lembaran kerja nantinya. Kembali lagi kita dalam percobaan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan bawang merah. Setelah kita diamkan kemarin selama 24 jam, mari kita lihat perkembangan pertumbuhan akar pada setiap deterjen yang kita campur ke dalam gelas yang kita isikan, sama dengan yang di gelas yang kita tanpa deterjen atau gelas yang kontrolnya. Sekarang kita lihat yang pertama dahulu, yaitu pada yang 100%. 100% ini adalah yang dicampur 1 gram deterjen diaduk dengan air biasa. Terlihat pada tumbuhan bawangnya, yaitu belum ada ciri-ciri hanya kecil tumbuh akarnya.
belum sepenuhnya tumbuh akarnya. Itu yang 100% yang pengaruh 100% terhadap bawang merah deterjennya. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu yang gelas dibersihkan 50% dari hasil adukan 1% bagi 2 kemarin. Pada tumbuhan bawang merahnya udah tumbuh sedikit akar pada bawang merahnya, baru keluar sedikit. Itu pada yang 50%. Baik, kita lanjut kepada yang 25%. Pada yang 25% ini, apakah sudah tumbuh akarnya atau belum? Kalau yang tadi 50% baru sekecil tumbuh akarnya. Kita lihat pada yang 25% agak lebih panjang tumbuh akarnya pada yang 50%, tapi belum nampak seutuhnya akarnya, hanya muncul sedikit saja. Itu yang pada 25%. Sekarang kita lanjut pada yang gelasnya yang berukuran 12,5. Kalau 12,5 ini bawangnya sudah ada banyak cabang akarnya sedikit. Kalau tadi kan hanya satu, kalau ini ada sekitaran 3 atau 4 akarnya yang tumbuh, tapi hanya sedikit yang muncul. Itu pada tumbuh bawang yang pada room 12,5. Selanjutnya kita lanjut kepada gelas yang bersihkan 6,25%. Kita lihat apakah sudah tumbuh akarnya atau belum. Pada yang ukuran 12,5 akarnya udah lebih panjang sedikit daripada yang 25%. Ini yang lebih panjang pada yang 25%. Baik, kita lanjut kepada yang 3,1%. Kita lihat apakah lebih panjang atau lebih pendek dari yang 6,25% tadi. Kita lihat. Baik, pada yang 3,1% itu akarnya tumbuh lebih panjang dari yang 6,25 tadi. Itu yang 3,1%. Lanjut, bagaimanakah dengan gelas kontrol yang tanpa dicampur dengan deterjen? Kita lihat tumbuhan bawang merahnya, yaitu sudah lebih panjang tumbuhnya dan sudah banyak tumbuhnya daripada air yang sudah kita campur dengan deterjen. Itu hasil pengamatan kita setelah kita tunggu selama 24 jam dimulai dari kita melakukan percobaan. Baik, nanti akan kita lanjutkan pada sekitaran 72 jam baru kita evaluasi lagi bagaimana pertumbuhan akar pada tumbuhan bawang ini. Baik, kita kembali lagi dalam praktikum IPA tentang pengaruh deterjen terhadap bawang merah. Setelah 72 jam, sekarang kita lihat berapa perubahan tumbuh akarnya pada gelas yang sudah kita campur deterjen sebelumnya, baik yang tidak dicampur. Sekarang kita mulai mengukur berapa
pertumbuhan akarnya setelah 72 jam yang kita tunggu. Baik, yang pertama kita ukur pada gelas percobaan kita yang berukuran 100%. Kita ukur. Baik, ini tumbuh pada yang 100% tuh hanya tumbuh sekitar 0, saja, terus sedikit saja yang tumbuh di ujungnya. Ini kalau kita ukur tidak terlalu jelas, tapi hanya tumbuh sekitaran 0,1 saja nih. Tidak terlalu muncul baik pada akar pada ukuran yang 50%, akarnya tumbuh hanya sedikit saja. Kita ukur berapakah tumbuh akarnya. Kita lihat dengan roll yang berukuran yang milimeter. Kita lihat hanya tumbuh sekitaran 0,1 milimeter saja. Hanya 0,1 milimeter saja, hanya sedikit yang tumbuh akarnya itu pada yang 50% tadi. Pada gelas yang label 50%. Baik, sekarang kita lanjut kepada gelas yang berukuran 25%. Apakah akarnya lebih dari yang gelas yang 50% atau bagaimana? Kita lihat bahwa pada tumbuhan ini agak sedikit lebih panjang dari tumbuhan bawang merah yang 50%. Baik, kita ukur berapa panjangnya. Panjangnya sekitar 0,2 milimeter. Agak lebih panjang dari yang 50%. Itu yang 25%. Sekarang kita ukur yang bawang yang labelnya, yaitu 12,5%. Kita ukur berapakah panjang akarnya, lebih atau kurang dari yang 25%. Kita lihat bahwa hanya panjang sekitaran 0,3 saja panjangnya. Panjang yang 25%. Baik, tadi ini tadi yang 100% tidak nampak akarnya. Yang 50% tadi hanya 0,1. Yang 25% tadi sekitaran 0,2. Kalau yang 12 0,3. Sekarang kita ukur berapa yang panjang 6,25. Kita lihat ini panjangnya sekitar tumbuh akarnya. Kita ukur berapa panjangnya, itu sekitaran 0,4 milimeter. Baik, berarti dia 0,4 milimeter, itu pada 6,25%. Sekarang kita lihat
pada akar yang 31 label yang 31,31%. Lihat apakah akarnya lebih atau kurang dari 6,2%. Tadi kan yang 6,25% itu sekitaran 0,4. Kalau yang berukuran 3,1%, kita lihat berapa, kita ukur. Baik, kita ukur panjang bawang yang berukuran lebih panjang dari yang 6,25. Kita ukur berapakah panjang pertumbuhan akarnya. Kita lihat, yaitu panjang akarnya adalah sekitaran 3 mm. Jadi udah lebih panjang dari yang tadi, berarti 3 mm. Ini panjangnya 3 mm. Jadi udah kita ukur bahwa panjangnya sekitaran 3 mm panjangnya. Jadi dia udah panjang dari yang sebelumnya, itu yang sekitaran 3,1%. Lanjut kita yang terakhir, yaitu pada gelas kontrol. Yang gelas ini yang tidak dicampur dengan deterjen sama sekali. Apakah dia akarnya lebih dari yang pakai deterjen atau tidak, atau lebih dari 3,1% akarnya lebih panjang? Itu kita lihat. Baik, sudah kita lihat bahwa nampaknya sudah terukur tumbuh beruang bawang akarnya lebih panjang dari yang 3,1% tadi. Kita ukur. Baik, berapakah panjang akarnya? Kita lihat, panjang akarnya sekitaran 5 mm. Panjang akarnya ini adalah kita ukur 5 mm. 5 mm. Jadi bisa kita review kembali bahwa yang 100% ini tidak tumbuh akar sama sekali. Yang 100% yang dicampur deterjen sekitaran 1 gram dengan air, bahwa dia tidak tumbuh akarnya, atau bisa dibilang dia hanya muncul secuil gitu, sekecil. Tapi pada umumnya yang kita lihat yang terus ini tidak jadi tumbuh akarnya. Yang kedua, itu yang pada 50% ini hanya keluar akarnya sedikit saja, yaitu sekitaran 0,1 mm kalau yang 50%. Kalau yang tadi yang 25%, itu akarnya tumbuh hanya 0,2 mm, lebih panjang dari yang 50% tadi. Lalu yang selanjutnya yang 12,5, dia tumbuh akarnya sekitaran 0,3 mm, lebih panjang dari yang 25%. Lalu yang 6,25, akarnya tumbuh sekitar 0, mm, lebih panjang dari yang 12,5. Lalu yang 3,1%, akarnya lebih panjang dari tumbuh dari akar yang bawahnya yang 6,25. Itu ini yang
yang 31% ini tumbuh akarnya sekitar 3 mm. Tapi yang pada gelas kontrol yang tanpa dicampur air, akarnya lebih panjang tumbuh daripada yang 3,1% sekitar 5 mm ini. Baik, dari praktikum yang kita lakukan, yang kita tunggu yang pertama 24 jam, lalu yang terakhir tunggu sekitar 72 jam, bahwa dapat kita simpulkan bahwa deterjen itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pada bawang merah ini. Dengan buktinya bahwa deterjen yang banyak akarnya tidak tumbuh, yang tidak pakai deterjen akarnya tumbuh lebih panjang dan pertumbuhannya sangat pesat dibandingkan dengan pertumbuhan bawang merah yang dicampur dengan deterjen.